Apa judulnya Bapak Ibu? Orang tua dan anak. Mari kita buka dulu Alkitab kita. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Kalau saudara ingin berbahagia, hormati orang tua. Jika ingin panjang umur, hormati orang tua. Mantap. Jadi rahasia berbahagia adalah menghormati orang tua, Bapak Ibu. Harus berbahagia. Kalau berbahagia saja itu kurang lengkap. Kenapa? Berbahagia tapi umurnya pendek, percuma. Benar Bapak Ibu ya? Panjang umur juga, kalau tidak berbahagia juga percuma. Kalau panjang umur tapi menderita, itu jauh lah. Tapi yang komplit adalah berbahagia dan panjang umur. Berbahagianya panjang, umurnya panjang, juga diisi dengan kebahagiaan. Wah, itu mantap. Dan rahasianya sederhana, hormati orang tua kita. Haleluya Bapak Ibu. Iya, haleluya. Nah, kalau kita melihat bahwa perintah untuk menghormati orang tua itu adalah salah satu dari perintah dari 10 hukum Taurat. Benar Bapak Ibu ya? Tetapi ada satu unik dari perintah ini. Inilah satu-satunya perintah yang memberikan janji. Inilah satu-satunya perintah yang memberikan berkat. Yang lainnya 9 lagi tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada janji berkat, justru kutuk. Jadi hanya menghormati orang tua lah satu-satunya perintah yang memberikan janji berkat bagi kita. Dan kalau saudara turuti, maka saudara tidak perlu jauh-jauh cari bahagia, tinggal hormati orang tua kita. Amin Bapak Ibu. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu sulit-sulit untuk panjang umur, hormati orang tua kita. Dua hal tadi langsung kita dapatkan. Kita berbahagia dan juga kita panjang umur. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Nah, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tapi hanya satu yang tidak mengandung kutuk. Apa itu? Menghormati tadi Bapak Ibu. Iya, Yesus membebas kita dari kutuk hukum Taurat, bukan dari berkat hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Haleluya. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sedangkan perintah menghormati orang tua, itu tidak ada kutuk. Justru ada janji. Jadi 9 yang tadi, 9 dari 10 hukum Taurat itulah yang mendatangkan kutuk. Dan Yesus telah menebus kita dari semua kutuk tadi. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat kematian terkutuk di atas kayu salib. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itulah sebabnya ketika kita di dalam Yesus, kita dibebaskan dari segala kutuk. Dan kalau saudara juga ingin hidup berbahagia dan panjang umur, hari ini mari hormati orang tua kita. Itu satu hal yang dekat. Orang tua dekat dengan kita, maka saudara gampang untuk menghormati, dan saudara juga gampang untuk beroleh berbahagia dan panjang umur. Amin. Berikan sekali kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sekarang kita masuk bagian selanjutnya. Tetapi ada anak yang tidak menghormati orang tuanya secara terus terang. Loh, kok bisa Pak? Iya. Kadang-kadang anak itu merasa menghormati orang tuanya kalau sudah mati. Dengan cara apa? Dengan membeli peti mati yang jutaan harganya. Dengan membangun nanti kuburan yang gede banget, yang mahal. Padahal menghormati orang tua itu ketika orang tua kita masih hidup. Dan itu juga pernah terjadi yang dilakukan oleh Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, Bapak Ibu. Mereka menghormati Yesus ketika sudah mati. Ketika Yesus masih hidup, mereka jadi murid yang sembunyi-sembunyi. Takut mereka. Tapi ketika mati, wah heboh. Sampai kubur aja disediakan, juga dikasih ya minyak, gaharu dan segala macam Bapak Ibu. Coba kita lihat kisah Nikodemus dan Yusuf Arimatea, supaya kita juga menghormati orang tua kita secara terus terang. Jangan sembunyi-sembunyi setelah dia sudah mati. Amin Bapak Ibu. Percuma itu. Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 39. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat selanjutnya 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula
datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Haleluya Bapak Ibu. Sekarang lihat kepada saya. Jadi inilah Yusuf Arimatea dan Nikodemus ini adalah murid sembunyi-sembunyi. Iya, mengasihi Yesus sembunyi-sembunyi. Bagi kita juga hari ini jangan menghormati orang tua kita sembunyi-sembunyi. Amin Bapak Ibu. Tapi hormatilah orang tua kita ketika dia masih hidup, ketika dia masih sehat, ketika dia masih kuat, supaya saudara servis dia makanan yang enak, nggak ada pantangan. Amin Bapak Ibu. Karena kalau orang tua itu baca aja pantangan Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu banyak gula lah, jangan terlalu banyak lemak lah, jangan terlalu banyak kolesterol lah, segala macam Bapak Ibu. Jadi servis orang tua saudara ketika dia masih bisa menikmati banyak makanan enak. Servis orang tua saudara ketika dia masih relatif kuat berjalan. Karena kalau saudara servis orang tua saudara untuk jalan-jalan ke luar negeri atau kemana, perlu juga jalan-jalan Bapak Ibu. Perlu kakinya juga kuat. Amin. Ya, kalau kakinya sudah gampang encok atau pengampuran, susah juga dia Bapak Ibu. Haleluya. Jadi ketika dia masih kuat, servis dia jalan-jalan, lihat pemandangan di mana-mana Bapak Ibu, maka dia akan bersuka cita. Amin. Dan selalu ucapannya apa? Mengucap syukur terhadap saudara, dia punya anak seperti saudara. Tapi kalau membuat sakit hati, membuat segala macam, ini anakku ini salah. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Tapi berkati orang tua saudara. Jadi ketika dia masih sehat, ya masih hidup Bapak Ibu. Dan ketika kita menservis, ketika kita melayani orang tua kita, itu bukan pemborosan. Kenapa? Karena dia juga dulu merawat kita luar biasa. Benar? Benar ibu-ibu, bapak-bapak? Lah iya dong. Haleluya, kadang-kadang kita kurang tidur. Apalagi kalau baru bayi, anak kita, wah, itu orang tua itu pasti kurang tidur. Ya, khususnya kalau nggak pakai babysitter. Wah, haleluya Bapak Ibu, saya sudah mengalami 1 hari. 1 hari saja bagi saya sudah cukup Bapak Ibu. Jadi hari pertama anak saya lahir, belum pakai babysitter Bapak Ibu. Waduh, saya jam 2 terus dibangun nih, jam 3 bangun nih. Gantian sama istri, ganti popok. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya, kasih minyak pantatnya juga sebelum dibersihin kotorannya, dikasih minyak Bapak Ibu. Saya kasih minyak urapan, rupanya terlalu keras bagi dia. Minyak zaitun Bapak Ibu. Harus minyak kelapa rupanya. Sampai pantatnya kayak pantat monyet Lampung gitu, merah gitu. Merah Bapak Ibu. Iya, haleluya. Jadi saya pengalaman 1 hari. Baru hari kedua muncul suster. Puji Tuhan. Gak lagi saya kurang tidur. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itulah seorang anak juga harus menghormati orang tua kita. Jasanya luar biasa. Seandainya pun kita tidak pernah dirawat Bapak Ibu, iya mungkin ada masalah di dalam rumah tangga, tapi minimal saudara dilahirkan, minimal saudara bisa hidup. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Dan itu juga harus dihormati. Sehingga orang tua kita bisa layak, kita hormati, kita servis, kita layani Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal lagi yang luar biasa, yang mungkin juga selama ini agak berbeda kita pahami. Ternyata seorang bapak juga berperan dalam mendidik anak. Coba kita lihat dulu Efesus 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Luar biasa. Selama ini pemahaman kita apa Bapak Ibu? Urusan rumah, urusan mama. Urusan luar, urusan papa. Ini menteri luar negeri, mama dalam negeri. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Seringkali kan gitu kan? Ternyata seorang bapak juga wajib mendidik anaknya. Jadi tidak lepas tangan, iya. Tapi mendidik mereka sesuai dengan ajaran nasihat Tuhan. Dan itu berarti sesuai dengan firman Tuhan. Dan buat anak-anak kita menghormati, jangan membuat mereka marah. Bagaimana cara seringkali orang tua membuat anak-anak marah Bapak Ibu? Seringkali berdalih, seringkali ingkar janji. Nak, nanti papa temani kamu main basket ya. Ya, minggu depan ya. Ya, ternyata minggu depan, pas lagi ada acara meeting dengan bos. Waduh, maaf ya nak ya, papa ada meeting sama bos papa. Sorry ya, minggu depan ya. Minggu depannya lagi, ada urusan mendadak lagi. Jadi setiap kali berjanji, setiap kali mengingkari. Dan akibatnya apa? Anak itu jadi jengkel. Ucapan papa tidak pernah bisa dipercaya. Udah repot itu urusan Bapak Ibu. Karena itulah seorang bapak harus juga menanamkan rasa percaya kepada anak-anaknya. Kalau tidak, itu berbahaya. Karena ucapan kita nanti sama sekali tidak dipercaya. Maka ketika saudara menjelaskan tentang Allah yang sangat mengasihi, Allah yang sangat baik, Allah seperti Bapa kepada kita, yang merawat kita, mereka berkata, itu bohong, Bapak aja nggak pernah bisa dipercaya. Amin Bapak Ibu? Lah iya dong. Allah pertama yang dihadapi anak-anak adalah saudara sebagai Bapak. Inilah Bapak duniawi yang pertama kali lihat. Haleluya. Kalau mereka tidak percaya Bapak duniawinya, bagaimana mereka bisa percaya Bapak surgawinya?
Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah seorang bapak itu harus menanamkan rasa percaya dari anak-anak. Jangan gampang berdalih, jangan gampang ingkar janji. Saudara katakan, usahakan, dan harus bisa saudara realisasikan Bapak Ibu. Ya, jangan kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Wah, repot itu urusan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi sungguh-sungguh kita bisa, ya. Dan juga seringkali ketika anak masih kecil, seringkali bapaknya itu adalah pahlawannya. Kayaknya bapaknya itu bisa melakukan segalanya. Iya, apa yang dia butuhkan dia bisa dapatkan Bapak Ibu. Bahkan juga PR-nya juga, tanya papa, beres. Urusan matematik beres. Tapi semakin gede seorang anak, kebutuhannya makin banyak, juga kebutuhannya makin sulit. Dan seringkali juga bapak nggak mungkin lagi bisa menjawab Bapak Ibu. Jadi ketika anak saudara masih SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, soal-soalnya saudara bisa ngerjain. Benar Bapak Ibu ya, saudara bisa bantu. Tapi ketika sudah SMA, papa dulu belum belajar ini nak. Ya Bapak Ibu, papa juga nilainya nilai 5 nak. Ya Bapak Ibu, seringkali jadi udah nggak mampu. Itulah perlu harus les atau gimana Bapak Ibu. Nah, jadi dengan bertumbuhnya seorang anak itu juga, semula dia berkata papanya pahlawanku, dialah segalanya, tapi semakin besar mungkin tidak lagi. Tetapi apapun itu, tapi seorang bapak juga harus punya peran dalam mendidik anak-anak. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya mencari nafkah, tapi juga berperan dalam mendidik anak-anak. Karena itu yang dikatakan oleh firman, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dan terutama juga hormati orang tua. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan ketika sudah mati. Amin. Ketika dia masih hidup, ketika dia masih kuat, ya, ketika dia bisa makan enak, ketika masih kuat berjalan, saudara servis dia. Jangan sudah tua bangka dikasih makan enak, keselak dia nanti. Haleluya. Ya, karena ada kebiasaan juga. Kebiasaan dari apa saya juga Bapak Ibu. Jadi ketika sudah tua, kita memberi makan opung kita katanya. Ya, setiap cucu ngasih makan. Dan bagi saya itu bukan menyenangkan si opung itu Bapak Ibu, justru menyengsarakan dia. Saudara bisa bayangkan giginya aja udah nggak lengkap, harus disuapi setiap cucu. Kalau cucunya sedikit lumayan. Ini cucunya sudah 20 suap gitu Bapak Ibu. Nodok ke mulutnya Bapak Ibu, kan itu kan menderita itu. Amin Bapak Ibu. Jadi 20 suap itu menderita itu. Ya. Ketika dia masih makan bisa sehat, kuat, masih komplit giginya atau apa-apa, itu servis dia makan ada enak. Jangan kalau sudah tua bangka, saudara suruh disuapin cucu, sudah 20-30 cucu, waduh, itu menjadi penderitaan bagi dia. Haleluya Bapak Ibu. Jadi hormati orang tua kita ketika dia masih sehat, ketika masih kuat, dan ketika dia juga masih hidup. Amin. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya juga. Ya, Bapa yang membesarkan anak-anak. Coba kita lihat lagi Efesus 6 ayat 4 tadi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi bapak yang mendidik Bapak Ibu. Jadi jangan serahkan hanya kepada istri saudara, itu tanggung jawab mama, tanggung jawab di rumah. Urusan papa, urusan di luar, urusan luar negeri, urusan cari duit. Ya, ternyata juga seorang bapak juga berkewajiban mendidik anaknya. Amin Bapak-bapak. Haleluya. Ya, itu kata firman, bukan kata pendeta itu. Kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak pernah salah. Iya dan amin itu. Amin. Haleluya. Iya. Jadi tugas Bapak juga mendidik. Tetapi mungkin saudara akan berkata, Pak Pendeta, tapi ketika saya pulang kerja, saya sudah capek banget. Gimana saya bisa mendidik anak lagi? Sudah ingin tidur aja, sudah ingin istirahat saja. Saya menyadari itu Bapak Ibu. Saya dulu juga pernah demikian, saya juga lelah sekali. Tapi ketika saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh menerapkan firman ini, secara ajaib, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Karena kita adalah sebagai imam, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sebagai imam di dalam rumah tangga kita. Coba kita baca dulu, bahwa sebagaimana juga imam di Israel, dia adalah membuka jalan bagi umatnya. Yosua 3 ayat 15 sampai dengan 16. Yosua. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin atau sekarang laut mati, terputuslah sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko.
Amin. Sekarang lihat kepada saya. Ini adalah suatu gambaran yang indah bahwa seorang imam itu adalah menjadi pembuka jalan bagi umat Israel. Mereka berjalan di depan memikul tabut, tabut perjanjian. Tabut itu adalah tempat Allah bersemayam. Benar Bapak Ibu ya? Jadi seorang imam adalah berhubungan dengan Allah untuk mewakili umatnya. Hal yang sama juga seorang bapak mewakili keluarganya di hadapan Allah Bapak Ibu. Dia imam dalam keluarga. Kalau orang Kristen nggak tahu gimana ya, nggak terlalu mengerti tentang seorang bapak sebagai imam. Tapi tetangga sebelah, mereka lebih mengerti. Seorang suami adalah imam dalam rumah tangganya. Benar Bapak Ibu? Saat ibadah saja jelas sekali mereka di depan. Ya, jadi seorang imam itu adalah yang mengundang hadirat Allah, yang membawa hadirat Allah. Dan ketika dia melangkah, apa yang terjadi? Tadi sesuai ayat tadi, maka sungai Yordan itu tersebar dua, terbelah dua. Dan pada saat itu lagi musim menuai. Apa maksudnya musim menuai? Pada saat itu adalah pada saat airnya lagi meluap, lagi banjir, Bapak Ibu. Ya, lagi deras-deras ya. Tetapi ketika seorang imam melangkah dengan iman, itu pasti Bapak Ibu. Ya, saudara bisa bayangkan aja, saudara di tepi sungai deras melangkah, beneran ini akan terbelah, beneran ini akan terbelah. Itu perlu iman, benar Bapak Ibu, haleluya. Dan seorang yang pengangkut tabut tadi, dia melangkah dengan iman, benar dia melangkah, langsung terbelah, bus, terbelah. Dan umatnya kemudian bisa berjalan di tempat belahan tadi, di tanah kering. Hal yang sama juga ketika Allah memerintahkan seorang bapak mendidik anaknya, pasti Tuhan punya sarana. Pasti juga Tuhan tahu kelelahan seorang bapak setelah pulang kerja. Tapi Tuhan juga tahu Tuhan akan memperlengkapi seorang bapak. Ketika dia melangkah percaya bahwa dia seorang bapak, dia seorang imam, dia minta untuk mendidik anak-anaknya. Ketika dia percaya itu dan melangkah, dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan dia kuasa, dia memberikan kekuatan Bapak Ibu. Dan ketika dia pulang kerja, benar dia capek Bapak Ibu, capek banget. Tapi ketika dia pulang kerja dan dia juga melangkah dengan iman, aku harus mendidik anakku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di rumah dia menjadi punya kekuatan lebih. Tiba-tiba punya kekuatan. Dia kemudian bisa kejar-kejaran dengan anaknya, dia kemudian bisa guling-guling dengan anaknya. Saudara tahu apa? Dunia itu menjadi seperti surga. Berkejar-kejar dengan anak kecil, keliling meja segala macam Bapak Ibu, guling-gulingan. Jadi hidup ini seperti di surga Bapak Ibu. Langsung kita hilang capeknya. Itulah sebabnya seorang bapak, seorang imam, mari melangkah dengan iman. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bukan asal-asalan. Dia ngerti, Allah ngerti bahwa kita juga capek pulang kerja. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Karena apa? Ketika kita bermain mendidik anak kita, maka kita juga diberikan kekuatan kuasa untuk melakukannya juga. Ada satu hal juga yang menarik, saudara mungkin pernah, yang sering alamilah. Kenapa ketika saudara pulang kerja demikian lelah, atau seorang ibu juga pulang kerja atau pulang belanja segala capek, tapi ketika melihat anaknya, memeluk anaknya, mencium anaknya, langsung hilang semua rasa capeknya. Bahkan juga lagi sakit pun, ketika mencium anaknya, langsung dia hilang rasa sakitnya, langsung kuat gitu ya. Saudara tahu kenapa? Karena ketika ada kasih, pada saat saudara memeluk anak saudara, di situ ada kasih yang melimpah dari saudara mengalir terhadap anak saudara. Benar? Ketika saudara cium anak saudara, ada kasih yang melimpah dari saudara kepada anak saudara. Apa yang terjadi? Semua kelelahan, semua capek, semua sakit langsung dibasuh oleh kasih tadi. Karena firman Tuhan yang berkata, kasih menghilangkan banyak dosa. Akibat dosa orang menjadi sakit. Akibat dosa orang menjadi lelah. Akibat dosa orang menjadi banyak hal lemah. Amin. Tapi ketika ada kasih mengucur, mengalir deras lewat diri saudara kepada anak saudara, maka semua kelelahan, semua sakit tadi terbasuh sehingga saudara kembali segar kembali. Amin. Itulah rahasianya. Haleluya Bapak Ibu. Kan? Sering gak saudara kan? Pulang kerja, pulang belanja, pulang apapun, kelelahan ketika saudara lihat anak saudara memeluk, langsung hilang semua. Benar? Kenapa? Saat itu saudara mengalir kasih yang deras terhadap anak saudara. Dan kasih itulah membuat semuanya menjadi dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Karena itulah hari ini mari apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan saudara lakukan, maka Tuhan akan melimpahkan bagi kita kuasa, melimpahkan bagi kita berkat, melimpahkan banyak hal yang luar biasa di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam hubungan orang tua dengan anak-anak. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.